Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah amma ba'du. Oke kawan-kawan, jangan lupa like, subscribe dan juga share video-video ini. Insya Allah akan ada video-video yang bermanfaat untuk kita semua. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyi sultanuh awadihi burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. Yang sama kita hormati dan yang kita muliakan Bapak Ketua MUI Alas, Bapak Camat Ulu Barumun, pimpinan Pondok Pesantren Al-Hakimiyah, Bapak Ketua MUI Ulu Barumun, segenap Dewan Guru Al-Hakimiyah, para santri santriwati Al-Hakimiyah serta seluruh jamaah Majelis Ta'lim Al-Hakimiyah, mudah-mudahan selalu mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jumlah malaikat yang melakukan perjalanan di atas bumi Allah itu jauh lebih banyak daripada malaikat pencatat amal. Mereka turun ke bumi dan mereka menghadiri perkumpulan. Mereka ikut duduk di majelis yang disebut nama Allah dan Rasul, di majelis yang mereka telah bertasbih, bertakbir, bertahmid dan membaca zikir-zikir lainnya. Ketika peserta majelis bubar, peserta majelis pulang ke rumah masing-masing, para malaikat pun juga naik ke atas langit, kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
termasuk perkumpulan kita sekarang ini. Saya mau tanya, kita kumpul di majelis ini karena Allah atau bukan? Karena Allah. Karena Rasulullah atau tidak? Karena Rasulullah. Kita menyebut Allah atau tidak di tempat ini? Menyebut Allah. Kita menyebut nama Rasulullah atau tidak di tempat ini? Menyebut nama Rasulullah. Kita datang karena Allah dan Rasulnya, dan kita di tempat ini menyebut nama Allah dan Rasulnya. Di saat selesai majelis ini, kita berpisah ke rumah masing-masing. Malaikat naik ke atas langit, ditanya sama Allah, dari mana kalian datang, wahai para malaikatku? Sebetulnya Allah sudah tahu di mana mereka kumpul, dari mana mereka datang. Kemudian para malaikat menjawab, ya Allah, kami datang dari perkumpulan di mana hamba-Mu menyebut, membesarkan, mengagungkan dan memuliakan ya Allah. Lalu Allah bertanya, apa yang mereka minta, apa yang mereka harapkan? Ya Allah, mereka mengharapkan agar selalu mendapat perlindungan dari-Mu. Perlindungan dari apa? Perlindungan dari siksa neraka-Mu ya Allah. Sebagian besar dari kita setiap kali kita berdoa minta agar kita dijauhkan dari siksa neraka. Betul atau tidak? Ya Allah, jauhkanlah aku, keluargaku, orang-orang terdekatku dari siksa api neraka. Itu yang selalu salah satu doa yang kita panjatkan kepada Allah Ta'ala. Lalu Allah bertanya kepada malaikat itu, apakah mereka pernah melihat neraka-Ku? Belum pernah ya Allah. Kita selalu berdoa, ya Allah, jauhkan dari siksa neraka, jauhkan dari siksa neraka, padahal kita belum pernah melihat neraka Allah seperti apa isinya. Kemudian Allah bertanya kembali, mereka belum pernah melihat neraka-Ku, apalagi jika seandainya mereka pernah melihat neraka-Ku. Kita belum pernah melihat neraka Allah, tapi yang selalu kita minta sama Allah, mohon perlindungan dari azab neraka Allah. Apalagi jika seandainya satu kali saja Allah memperlihatkan kepada kita seperti apa isi neraka Allah. Kalau kita sekali melihat neraka Allah seperti apa, niscaya tidak ada satupun di antara kita yang menyia-nyiakan waktu, yang melakukan maksiat, yang melanggar perintah, yang melakukan hal-hal yang mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak. Sebab apa? Kita pernah diperlihatkan bagaimana isi neraka Allah. Apalagi yang mereka minta, wahai para malaikatku, ya Allah, mereka meminta kepada-Mu agar dimasukkan ke dalam surga. Dan itu pun juga bagian dari doa kita. Ya Allah, perlindungan dari neraka dan jadikanlah kami penghuni surga. Lalu Allah bertanya kepada malaikat yaitu, apakah mereka pernah melihat surga-Ku? Belum ya Allah. Apalagi jika seandainya mereka pernah Aku perlihatkan surga-Ku. Kita belum pernah melihat surga Allah, tapi yang selalu kita minta kepada Allah surga, surga dan surga. Kemudian Allah bertanya, apalagi yang mereka minta ya Allah? Mereka memohon
hajat-hajat mereka Engkau kabulkan, agar urusan mereka Engkau permudahkan. Apa jawab Allah Ta'ala? Akan aku kabulkan semua doa dan permintaan mereka. Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Allah berfirman, mereka lah kaum, mereka lah kelompok yang tidak akan celaka karena berkumpul dengan orang-orang yang akan memuliakan. Alhamdulillah, setiap hari, setiap saat kita berada di pesantren dan di majelis taklim Al-Hakimiyah ini selalu duduk berdampingan dengan dewan-dewan guru, orang-orang dekatnya Allah, orang-orang soleh, orang-orang ahli ibadah, orang-orang yang mendapat tempat terbaik di sisi Allah, orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka yang sering duduk dengan orang-orang yang dimuliakan Allah, mereka pun akan dimuliakan oleh Allah, dan mereka pun akan ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Namun kata malaikat itu, ya, dari sekian banyak orang yang hadir, ada satu yang ikut duduk di majelis, namun dia tidak niat dari rumahnya untuk hadir di majelis. Dia keluar dari rumah, dia berjalan melihat ada perkumpulan ramai orang banyak, mereka ikut duduk. Kata Allah, ya tetap orang itu juga aku muliakan karena berkumpul dengan orang yang mulia. Apalagi kita, alhamdulillah, dari rumah kita sudah niat hadir di majelis taklim, hadir di pengajian ini, otomatis mereka akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, suatu nikmat yang amat mulia manakala saat ini kita berada di hari yang mulia, berada di bulan yang juga dimuliakan oleh Allah. Hari Jumat merupakan sayyidul ayyam, penghulu hari dalam sepekan. Rasul bersabda, yang tatlu'u syams walam taghrib ala yawm afdala min yawmil jumu'ah. Tidaklah terbit dan terbenamnya matahari pada setiap harinya yang lebih mulia daripada hari Jumat. Lam tatlu'u syams walam taghrib ala yawm afdala min yawmil jumu'ah. Tidaklah terbit dan terbenamnya matahari pada setiap harinya yang lebih afdal, yang lebih mulia daripada hari Jumat. Dan hari Jumat ini memiliki kekhususan dan keistimewaan dibandingkan dengan hari-hari lainnya. Hari Jumat, hari diciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam. Hari Jumat, hari diutusnya Nabi Allah Adam menjadi nabi. Hari Jumat merupakan hari terjadinya hari kiamat. Tanpa ada yang mengetahui bulan dan tahun berapakah hari kiamat, namun sesuai dengan sabda Rasulullah, terjadinya hari kiamat pada hari Jumat. Kemudian ada sebuah hadis yang mengatakan setiap hari Jumat Allah membebaskan 600
600.000 penghuni neraka. Setiap hari Jumat Allah membebaskan 600.000 penghuni neraka Allah Ta'ala. Dan ada satu waktu yang apabila kita memohon meminta kepada Allah setiap hari Jumatnya, maka doanya itu tidak akan tertolak dan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ada sebagian ulama mengatakan Jumat di pagi hari, ada mengatakan menjelang siang. Namun pendapat yang paling kuat ialah asar pada hari Jumat sampai menjelang matahari terbenam. Dan di waktu itulah waktu i'tikafnya Sayyidatuna Fatimah Zahra Batul. Sayyidah Fatimah putri Rasulullah tidak pernah meninggalkan ibadah i'tikaf di hadapan Allah setiap asar Jumat sampai menjelang matahari terbenam. Inilah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di hari Jumat ini kita sangat dianjurkan sekali untuk memperbanyak salawat keharibaan baginda Nabi besar Muhammad. Aktsirus salata alayya fi lailatil gharra wal yaumil azhar. Perbanyaklah kalian bersalawat kepadaku setiap malam Jumat dan hari Jumat, apalagi di bulan yang dimuliakan oleh Allah, apalagi di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya shalah. Tempat terdekat denganku kelak di hari kiamat bagi mereka yang banyak bersalawat kepadaku. Salawat merupakan ibadah yang paling mudah, yang paling simpel, tidak menguras tenaga, tidak mengeluarkan biaya, tapi ganjarannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan apapun, dimanapun kita bersalawat kepada Nabi Muhammad tentu memiliki pahala di sisi Allah Ta'ala. Laki-laki yang mengalami hadas besar, atau mungkin maaf para wanita yang sedang menstruasi, tetap diperbolehkan dan ada nilai pahalanya apabila mereka bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu cara agar kita dapat bermimpi melihat wajah indahnya Rasulullah, salah satunya ialah dengan cara memperbanyak sholawat kepada beliau. Dahulu, kalau tidak salah, sekitar 20 tahun yang lalu, di negara Suriah, ada salah seorang ibu mendatangi salah seorang guru, salah seorang syekh. Ibu itu berkata, "Wahai syekh, aku ini ingin menanyakan sesuatu hal. Aku ingin curhat kepadamu, wahai syekh." Baik, apa yang ibu akan bicarakan kepada saya? Apa keluhan ibu? Ibu ini memiliki keluh kesah, bukan urusan uang, bukan urusan rumah tangga,
bukan urusan dunia. Tapi ibu ini menanyakan satu hal yang amat mulia yang sempat membuat Syekh ini kaget kagum luar biasa. Ibu ini berkata, wahai Syekh, aku saat ini sedang sedih. Kenapa ibu sedih? Sudah 3 hari ini aku tidak bermimpi Rasulullah. 3 hari enggak bermimpi Rasulullah, sedih. Kita 30 tahun belum bermimpi Rasulullah, pernahkah kita sedih? 3 hari, bukan 3 minggu, bukan 3 bulan, bukan 3 tahun, bukan 30 tahun. Sedih, tidak bermimpi Rasulullah. Kemudian Syekh ini bertanya kembali, luar biasa, ibu ini 3 hari tidak mimpi Rasul, nangis. Apakah selama ini ibu sering berjumpa dengan Rasul? Maka ibu itu menjawab, alhamdulillah, setiap hari aku bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Setiap hari. Kita 1 kali seumur hidup sudah beruntung luar biasa. 1 kali seumur hidup. Ini ibu tadi setiap hari bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Dan ini bukan cerita, bukan dongeng, ini kenyataan. 20 tahun yang lalu ada di salah satu kota di negara Suriah. Kemudian Syekh ini bertanya, wahai ibu, kalau boleh aku tahu apa amalan ibu setiap harinya? Maka ibu itu menjawab, alhamdulillah, setiap hari aku bersolawat dengan jumlah yang sebetulnya tidak banyak. Berapa kali ibu bersolawat? Setiap hari tidak kurang dari 10.000 kali. Banyak apa sedikit ibu? Kita bisa menjawab banyak karena kita belum pernah mencoba. Coba walaupun sekali, kita bisa membedakan mana yang banyak, mana yang sedikit. Setiap hari kita tidak lepas dengan handphone yang selalu kita bawa, selalu kita genggam. Berapa huruf WhatsApp setiap hari kita ketik? Berapa huruf pembicaraan setiap hari yang kita gunakan di handphone kita? Apakah pantas kita menganggap sholawat yang 10.000 itu sudah terlalu banyak bagi kita, sedangkan kita sanggup berjam-jam mengetik di handphone kita? 10.000 kebanyakan, baik 1.000 kita anggap masih terlalu banyak, baik 100 kali setiap hari. Jangan kurang sholawat kita kirimkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad, termasuk di hari ini, hari yang sangat dianjurkan sekali untuk kita perbanyak sholawat kita kepada Rasulullah. Kemudian amalan lainnya di hari Jumat ialah untuk kita menghidupkan sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajrun mi'ata syahid. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di saat banyaknya orang-orang yang lalai di dalam menghidupkan sunnah, termasuk zaman kita saat ini. Sudah terlalu banyak orang-orang yang menganggap sepele, yang lalai untuk menghidupkan sunnah Nabi.
Maka jika kita menghidupkan sunnah Nabi khususnya di zaman semacam ini, maka pahalanya seperti pahala 100 orang yang meninggal syahid fi sabilillah. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka orang itu cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku akan bersama aku di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita setiap hari melakukan perkara yang wajib. Ini merupakan satu kewajiban kita di hadapan Allah Ta'ala. Namun yang jadi incaran kita sebetulnya bukan hanya perkara wajib yang setiap hari kita kerjakan. Orang yang bekerja dengan seorang atasan, seorang pegawai yang memiliki atasan, ada istilah gaji tetap, ada istilah bonus. Yang selama ini pegawai harapkan gaji tetap atau bonus. Bonus yang mereka incar. Kenapa gaji tetap mau tidak mau pasti diberikan. Tinggal sekarang apakah ada bonus tambahan. Mungkin atasan melihat pegawainya ini rajin, lembur, makan banyak waktu, sering pulang telat, datang pagi ke kantor, ke tempat pekerjaan. Ini menjadi satu sebab atasan memberikan bonus. Seperti itulah kedudukan sunnah di dalam kehidupan kita. Kita mau tidak mau mengerjakan, mendirikan sholat 5 waktu. Kita sebagai muslim mau tidak mau melaksanakan puasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Mau tidak mau. Namun yang jadi incaran kita setiap hari, apakah kita menghidupkan sunnah Rasulullah? 5 waktu setiap hari kita dirikan, tapi apakah qobliyah ba'diyah setiap hari kita kerjakan? Bulan Ramadan selalu kita berpuasa sebulan penuh, namun apakah puasa Senin Kamis sering kita amalkan? Puasa Tasu'a, Ashura, puasa Arafah, puasa 6 hari di bulan Syawal, yang semua itu sunnah, apakah pernah, apakah sering kali kita kerjakan? Karena sebagian besar umat Islam menganggap perkara sunnah itu biasa-biasa saja. Kami meninggalkan yang sunnah tidak ada dosanya, tidak akan diadab oleh Allah. Iya, memang betul. Tapi apabila kita ingin mendapat tempat yang lebih di sisi Allah, kita ingin agar kita ini selalu disayang, dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya, ialah dengan cara menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qobliyah, ba'diyahnya, sholat duhanya, sholat witirnya, i'tikaf di masjidnya, sedekahnya, puasa sunnah Senin Kamisnya. Kita seringkali mendengar ajaran atau bimbingan dari guru-guru kita, bermacam-macam sunnah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu ada seorang imam yang dikenal dengan Imamul Haddad alaihi ridwanullah. Imamul Haddad ini mencetak banyak kitab, dan kitabnya ini banyak diterjemahkan di bahasa Prancis, bahasa Inggris, tidak cuma diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia saja. Bahkan di Jami'ah Al-Azhar, Universitas Al-Azhar,
Salah satu kitab rujukan mereka ialah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Haddad alaihi ridwanullah. Dan salah satu yang beliau susun ialah Ratibul Haddad, yang mungkin sebagian besar sudah pernah dengar, sudah pernah mengamalkan apa itu Ratibul Haddad. Nah, Imam Al-Haddad ini memiliki tempat yang istimewa di hati Rasulullah. Bahkan para habaib, para salafun sholihun, mereka berkata cukup adanya Imam Al-Haddad bagi kami. Saking kemuliaan, saking tingginya martabat beliau. Beliau tidak dapat melihat mata zahirnya, tetapi mata batinnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau pernah berkata, ma hamamat bi fi'lin makruh wa la fa'altu makruh. Keinginan untuk berbuat makruh saja tidak pernah ada dalam diri saya, apalagi berbuat yang makruh. Segala sesuatu yang aku kerjakan berlandaskan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai beliau pernah berkata, hampir semua sunnah Rasul pernah aku kerjakan. Hampir semua sunnah Rasul pernah aku lakukan. Suatu ketika ada murid beliau membawakan buah semangka, diberikan kepada gurunya Imam Al-Haddad tadi. Namun oleh Imam Al-Haddad jangankan dimakan, dipegang juga tidak itu buah semangka. Sang murid pun penasaran, sedikit kecewa kok pemberiannya tidak dimakan. Penasaran, sang murid tadi bertanya kepada gurunya, wahai guru, wahai imam, kok buah semangkanya tidak antum makan? Apakah engkau tidak suka buah semangka? Kalau memang antum tidak suka, apa buah kesukaanmu wahai imam? Nanti aku bawakan buah kesukaan. Kata Imam Al-Haddad tadi, tidak maaf. Bukan aku tidak suka dengan buah semangka ini, bukan. Aku tidak makan buah semangka ini karena aku belum pernah mendengar cara Rasulullah ketika makan buah semangka. Aku belum pernah mendengar bagaimana Rasulullah memakan buah semangka ini. Apakah ketika memakan dipotong terlebih dahulu dengan ukuran yang kecil, atau mungkin dibuang terlebih dahulu bijinya, atau mungkin terlebih dahulu dibuang dulu kulitnya? Maka aku khawatir aku makan buah semangka ini berlainan cara dengan makannya Rasulullah ketika makan buah semangka. Daripada berlainan cara makanku dengan Rasulullah, lebih baik aku tidak makan sama sekali. Masya Allah. Beliau mendapat kedudukan tinggi di sisi Allah dan Rasul. Setiap kali beliau berziarah ke makam Nabi, beliau pernah membacakan suatu syair, waqafna wa sallamna ala khairi mursalin wa khairi nabiyyin ma lahu min munabiri faradda alaina fahuwa hayyun wa habirun wa syurrifa min hayyin karimin wa nadiri. Imamul Haddad itu dimakamkan di kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Namun berziarah ke makam Rasulullah di kota Madinah setiap hari. Ketika beliau mengucapkan salam, dijawab langsung oleh Rasulullah. Dan yang mendengar jawaban Rasulullah bukan hanya Imam Al-Haddad. Orang-orang yang berada di sekitar makam Rasul, mereka pun mendengar
jawaban salam Rasulullah kepada Imam Al-Haddad alaihi ridwanullah. Suatu ketika yang memegang kunci makam Nabi, yang sering membersihkan makam Rasulullah, beliau mendengar berita Imam Al-Haddad telah meninggal dunia, padahal tidak ada satupun yang memberikan kabar kepadanya. Ketika ditanya, dari mana engkau tahu Imam Al-Haddad meninggal? Tidak ada yang memberikan kabar. Aku tahu kemarin Imam Al-Haddad meninggal. Sebabnya apa? Sebabnya kemarin seharian Imam Al-Haddad tidak datang kemari. Yang sudah-sudah dalam keadaan sakit sekalipun, Imam Al-Haddad tetap berziarah ke makam kakeknya. Kemarin seharian penuh beliau tidak datang. Maka aku pun tahu, oh, Imam Al-Haddad kemarin telah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, jika memang kita ingin betul-betul mendapat tempat di sisi Allah dan Rasulnya, perbanyak salawat dan menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mumpung masih suasana tahun baru Islam, suasana tahun baru Hijriah ini 1442 Hijriah, kita ingin tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Walaupun memang suasana saat ini beda dengan suasana tahun-tahun sebelumnya. Adanya pandemi Corona COVID-19, segalanya serba terbatas. Mudah-mudahan ini menyimpan banyak hikmah dalam kehidupan kita. Setiap hari, setiap saat, sudah beberapa bulan terakhir ini menjadi satu topik pembicaraan yang paling sering kita bicarakan, ialah masalah corona. Kapan corona berakhir? Kapan corona selesai? Kadang kita termenung sendirian, oh kapan corona selesai? Kapan corona segera dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudah menjadi omongan yang biasa kita bicarakan depan lawan bicara kita, teman-teman kita, saudara kita setiap hari. Satu sama lain saling membicarakan, kapan ya corona selesai? Kapan ya corona terhenti di tempat kita ini? Muhasabah, introspeksi diri kita. Pernahkah kita bicarakan kepada keluarga kita, atau kita berpikir sendiri, kapan ya maksiat berhenti dalam diri saya? Kapan ya sifat saya yang selama ini menyia-nyiakan waktu selesai? Itu yang kita harapkan. Ya semua memang termasuk saya ingin agar corona ini segera dihentikan oleh Allah. Namun masih banyak yang lebih penting dan lebih wajib lagi kita pikirkan. Kapan ya maksiat kita hentikan? Kapan ya kemungkaran kita hentikan? Kapan ya kurang perhatian saya dengan kedua orang tua saya hentikan? Kapan ya kurang akhlak, kurang adab saya kepada guru-guru, saya hentikan? Kapan ya kurangnya waktuku dengan Allah, saya hentikan? Itu yang harus selama ini dan selamanya menjadi topik pembicaraan kita setiap hari. Rasul bersabda, la tazul qadama 'abdin yawmal qiyamati 'ala as-sirat hatta yus'ala an arba' an umrihi fima afna wa an shababihi fima abla wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa wa an ilmihi madza amila fihi. Tidaklah
anak-anak Adam, umat manusia, melangkahkan langkah kaki mereka di saat melewati jembatan Shiratal Mustaqim, kecuali ditanya terlebih dahulu 4 pertanyaan. 4 perkara ini yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, an umrihi fima afna, tentang umurnya, untuk apa dihabiskan. Selama ini kita hidup di dunia, untuk apa dihabiskan? Maka kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum nantinya kita ditimbang di timbangan Allah, maka dari sekarang kita wajib untuk menimbang amal baik dan amal buruk kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Hitunglah diri kalian, hisablah diri kalian sebelum kelak kalian akan dihitung, dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hitung selama ini lebih banyak ibadah atau maksiat, lebih banyak pahala atau dosa kita kerjakan, lebih banyak hubungan kita dengan Allah dan Rasulnya atau hubungan kita dengan musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Hitung dari sekarang sebelum kelak kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal ummati ma baina sittin ila sab'in, usia umatku pada umumnya 60 sampai 70 tahun pada umumnya. Yang meninggal di atas 70 ada apa enggak? Ada. Yang meninggal di bawah 60 bukan lagi ada, banyak. Pada umumnya 60 sampai 70 tahun. Yang meninggal usia muda banyak, karena kematian tidak menunggu sakit, tidak menunggu tua. Bahkan ada salah satu pendapat ulama, tanda-tanda akhir zaman banyaknya orang yang meninggal mendadak. Sore sehat, berbicara bersama, masih tersenyum, maghribnya sudah dipanggil ke rahmatullah ta'ala. Dan setiap hari itu malaikat pencabut nyawa mendatangi kamar kita, mendatangi kita sebanyak 70 kali. Setiap hari kita didatangi 70 kali oleh malaikat pencabut nyawa. Malaikat itu tinggal tunggu komando dari Allah Ta'ala. Kalau kata Allah cabut, cabut. Itu malaikat setiap kali mendatangi kita, setiap hari 70 kali didatangi oleh dirinya gitu. Tiap kali melihat kita ini sedang tertawa, sedang lupa dengan Allah, maka malaikat itu akan berkata, aku heran kepada orang ini. Kematiannya kapan saja akan dijemput, masih saja tertawa terbahak-bahak, masih saja melakukan maksiat. Setiap hari kita tidur berapa banyak, Pak? Berapa jam? Pada umumnya 8 jam ya. Apa orang sini 12 jam? Enggak. 8 jam setiap hari ya. Pada umumnya 8 jam. Satu hari, satu malam terdiri dari 24 jam. 24 jam dibagi 3 sama dengan 8 ya. 8 kali 3 sama dengan 24. Artinya dari 24 jam kita gunakan tidur sebanyak 8 jam, sepertiga waktu kita untuk tidur. Ya betul ya?
Sepertiga waktu kita untuk tidur. Kalau usia kita 60 tahun, sepertiga dari 60 yaitu 20 tahun untuk tidur. Banyak atau sedikit 20 tahun? Banyak. Itu pun kalau usianya 60. Kalau usianya 45 tahun, 15 tahun untuk tidur. Kita anggap 60 tahun. Dari 60 tahun kita ambil 20 tahun untuk tidur. Itu pun kalau tidurnya 8 jam setiap hari. Kalau setiap hari tidurnya 10 jam, 12 jam, lebih banyak lagi waktu yang terambil untuk tidur. Baru 60 tahun diambil 20 tahun untuk tidur, sisa 40 tahun. Sisa 40 tahun ini untuk apa kira-kira? Dari 40 tahun sisanya lagi untuk nonton televisi berapa tahun? Untuk membicarakan kejelekan orang berapa tahun? Ibu-ibu biasa bicara gosip berapa tahun? Anak-anak kita yang sering memegang HP-nya, memain game online sudah berapa tahun? Yang hobi main catur sudah berapa tahun main catur? Yang hobi mancing sudah berapa tahun mancing? Yang hobi jalan-jalan sudah berapa tahun keambil waktunya untuk jalan-jalan? Silakan yang jalan-jalan, silakan yang punya hobinya silakan, tapi jangan sampai umur kita banyak habis dengan hal-hal yang belum tentu membawa manfaat bagi hidup kita. Dari 40 tahun sudah banyak kemakan, ya Allah. Jika memang seandainya sisa 5 tahun saja fokus untuk kita ibadah kepada Allah, itu lebih baik. Itu masih dibilang mending daripada enggak sama sekali. Karena memang umur kita ini modal dari Allah Ta'ala. Kita mau berdagang, kita mau memulai usaha, tidak punya modal. Kira-kira gimana? Bisa melanjutkan usaha atau tidak? Habis modal, nggak bisa. Maka dari itu Allah meminjamkan modal untuk kita. Apa sih modalnya? Umur. Usaha kita apa? Muamalah kita apa? Karena jual beli itu ada jual beli sesama makhluk, ada jual beli hamba dengan Allah Ta'ala. Kalau jual beli sesama hamba, sesama makhluk, adanya di pusat perbelanjaan, di pasar, di pertokoan. Muamalah hamba dengan Allah Ta'ala adanya di masjid, di mushola, di majelis-majelis. Saat ini kita sedang melakukan perdagangan dengan Allah, muamalah. Maksudnya apa? Allah memberikan kita umur kita ini kita jadikan untuk menghasilkan keuntungan, keuntungan pahala dari Allah. Kan tujuan dagang kan meraup keuntungan. Tujuan kita juga ingin meraup keuntungan pahala dari Allah Ta'ala dengan umur yang kita miliki. Maka mereka yang tidak memiliki modal atau modalnya sudah dicabut oleh Allah, sudah kembali ke rahmat Allah, tidak mampu lagi untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, itu yang akan diminta pertanggungjawaban sama Allah Ta'ala. An umrihi fima afna wa an syababihi fima abla, dan tentang masa mudanya untuk apa dihabiskan. Saya melihat para santriwan, santriwati masih tergolong usia muda, kesempatan untuk kalian. Jangan kalian buang begitu saja kesempatan usia muda ini, karena mereka yang memiliki usia muda lebih disorot oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik buruknya suatu kampung, bagaimana anak mudanya.
Jika anak mudanya ini orang-orang soleh, ahli ibadah, rajin hadir di majelis, maka kampung tersebut banyak mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi manakala anak mudanya ini jauh dari Allah Ta'ala, sering bermaksiat, meninggalkan kewajiban, waliyadzubillah, kampung tersebut boleh jadi suatu saat akan menjadi sasaran bala musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. An syababihi fima ablah wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dan yang nanti akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Ta'ala ialah tentang hartanya, dari mana didapatkan dan untuk apa dikeluarkan. Zaman sekarang kadang urusan halal haram belakangan, yang penting menghasilkan uang. Waliyadzubillah. Innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal itu sudah jelas, yang haram itu pun juga sudah jelas, dan diantaranya ada perkara yang syubhat. Orang-orang terdahulu mereka meninggalkan perkara yang syubhat, apalagi perkara yang haram. Da'ma yulibu ila ma la yalibu. Tinggalkan segala sesuatu yang meragukanmu dan kerjakan segala sesuatu yang tidak membuatmu ragu. Kita mau berbuat sesuatu, mau berdagang sesuatu, atau kita menghasilkan sesuatu, kita ragu apakah ini halal atau haram, kita tinggalkan. Inilah perkara yang syubhat. Orang-orang terdahulu yang syubhat saja mereka tinggalkan, apalagi yang haram. Waliyadzubillah, zaman sekarang sudah terlalu banyak orang-orang menganggap itu semua perkara yang remeh, perkara yang dipandang sebelah mata. Sebab apa? Karena kurangnya rasa takut mereka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesian anak istrinya di rumah, yang mereka tahu ialah mendapatkan uang belanja, tetapi tidak tahu apakah ini dari hasil yang halal atau dari hasil yang haram. Orang terdahulu, mereka para wanita solehah, tiap kali suaminya keluar, ingin keluar rumah, ingin mencari nafkah, pasti diingati oleh istrinya. Wahai Akang, jika seandainya kamu membawa rezeki, nggak ada cara lain kecuali dengan cara yang haram, saya dan anak-anak siap nahan lapar dan nahan haus. Kami siap berpuasa. Jangan sampai Abang membawa makanan, membawa hasil dari uang yang haram. Kami tidak ridho, kami tidak rela. Seperti itulah mereka hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka selalu memperhatikan apa saja yang diharamkan oleh Allah, apa saja yang dihalalkan oleh Allah, karena ini menjadi satu dampak besar. Seseorang yang sulit beribadah, yang malas untuk berbuat taat, boleh jadi pernah memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat yang akan ditanya oleh Allah, wa an ilmihi mada amila fi, dan tentang ilmunya untuk apa diamalkan. Selama ini kita menuntut ilmu, apa tujuannya? Selama ini kita mendapatkan ilmu, mengambil ilmu daripada guru-guru, apa tujuannya? Kalau tujuannya agar kita amalkan, kita ajarkan kepada orang-orang yang membutuhkan, tujuan menuntut ilmu agar semakin dekat kita mengenal Allah Ta'ala, itu mulia, itu yang bagus. Tapi jangan sampai ada di antara kita menuntut ilmu, oh saya menuntut ilmu biar nanti saya menjadi orang alim, biar nanti saya dipuji, biar nanti saya ini lebih unggul dari teman-teman saya. Jangan. Dari sekarang rubah niat kita, kecuali niat yang baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya niat menuntut ilmu untuk mengangkat derajat kedua orang tua saya.
Saya niat menuntut ilmu agar saya mengamalkan ilmu yang selama ini saya ketahui, saya pelajari. Saya niat menuntut ilmu sebagai penghapus dosa untuk saya, untuk keluarga besar saya. Saya menuntut ilmu agar keluarga saya selalu diberkahi oleh Allah. Saya menuntut ilmu untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah, untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sebagai amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang mampu menjawab 4 pertanyaan dari Allah sebelum nantinya kelak kita akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Hapus semua dosa-dosa kami ya Allah. Tinggikanlah derajat kedua orang tua kami ya Allah. Di antara kami ada yang orang tuanya telah meninggal dunia, ampunilah dosa-dosa mereka. Terangilah kubur mereka. Tempatkanlah di tempat yang paling layak di sisi Allah dan Rasulnya. Ya Allah, ya Rabbana, kami yang kumpul di tempat ini masing-masing memiliki hajat, masing-masing memiliki keperluan. Penuhilah hajat-hajat kami ya Allah. Kabulkanlah segala keperluan dan permintaan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, di antara kami ada yang memiliki hutang piutang, lunaskanlah hutang piutang kami ya Allah. Ya Allah, di antara kami ada juga yang sampai sekarang belum mendapatkan keturunan. Berikanlah keturunan yang soleh dan soleha. Di antara kami ya Allah ada yang belum mendapat jodoh. Pertemukanlah jodoh yang soleh dan soleha. Yang aminnya paling keras, belum ketemu jodoh sampai sekarang. Ya Allah, ya Rabbana, panjangkanlah umur kami selalu dalam ketaatan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang berkesempatan hidup di dunia ini dapat pergi umrah, pergi haji, berziarah ke makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkahilah guru-guru kami ya Allah. Panjangkanlah umur Dewan Guru Al-Hakimiyah ini ya Allah. Sampaikanlah hajat-hajat mereka ya Allah. Lindungilah guru-guru kami ya Allah. Berikanlah keberkahan untuk mereka ya Allah. Ya Allah, jadikan santriwan, santriwati Pondok Pesantren Al-Hakimiyah menjadi generasi yang dimuliakan oleh Rasulullah. Dapat bermanfaat untuk umat. Santriwan-santriwati yang soleh dan solehah, yang dapat mengamalkan ilmunya dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan dijadikan tempat ini tempat yang penuh dengan keberkahan, yang tidak lepas dari rahmat Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Rabbana, sebagaimana Engkau mengumpulkan kami di tempat ini, kumpulkanlah kami kelak bersama kekasih kami Rasulullah, satu naungan dengan beliau, satu kelompok dengan beliau, satu barisan dengan beliau. Jangan haramkan kedua mata kami untuk dapat melihat wajah mulia beliau. Jangan haramkan telapak tangan kami untuk dapat berjabat tangan dan mencium tangan beliau. Jangan haramkan kapan kami akan berjumpa denganmu. Maka jadikanlah perjumpaan kami denganmu ya Allah dalam keadaan yang baik, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, bijahi walid Fatimah, umnul bihusnul khatimah, dengan keberkahan ayahnya Sayyidah Fatimah. Berikanlah kami meninggal dalam husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.